Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rakil Sugeng Dewantoro dalam materi Azas Teknik Kimia. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat kan? Harus tetap semangat. Oke, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, selesai. Ya, jika kemarin kita sudah membahas mengenai massa, baik itu neraca massa ataupun hukum kekekalan massa, kali ini kita akan membahas mengenai energi. Energi kita perlukan untuk ketika kita berjalan ataupun ketika kita bermain sepak bola, bersepeda, bernyanyi, bahkan ketika kita tidur kita tetap membutuhkan energi. Jadi, apakah energi itu? Kemampuan untuk melakukan sesuatu itu yang disebut dengan energi. Sesuatu ini adalah usaha atau kerja. Jadi, energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha ataupun kerja. Ya, bahasan kita selanjutnya adalah mengenai hukum kekekalan energi. Untuk memudahkan memahami hukum kekekalan energi, kita gunakan ilustrasi, yaitu seperti sepeda motor. Kita tahu bahwa sepeda motor ini dapat bergerak. Bagaimana sepeda motor bisa bergerak? Tentu saja Anda akan menjawab, ya karena ada mesinnya. Ya, itu adalah jawaban yang sangat simpel, sangat sederhana. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa atau bagaimana mesin sepeda motor bekerja? Jika kita lihat pada animasi sebuah mesin sepeda motor ini, maka kita lihat ada dua katup di sini. Yang pertama ini kita sebut sebagai katup hisap. Yang kedua ini adalah katup buang. Yang sebelah kanan itu katup hisap, yang sebelah kiri katup buang. Jadi dalam prosesnya atau dalam cara bekerjanya, yang pertama adalah katup hisap. Dia akan terbuka, maka akan masuk berupa bahan bakar dan udara, campuran bahan bakar dan udara. Kemudian setelah itu katup hisapnya akan menutup, dan pada saat menutup terjadi percikan api oleh busi sehingga terjadi ledakan. Bahan bakar yang tadi terkompresi bersama udara akan meledak. Setelah itu katup buang akan terbuka dan akan terbuang sisa pembakarannya. Bersamaan dengan itu, piston dari mesin akan naik turun bergerak dan akan dikonversi menjadi putaran. Jadi seperti itu cara kerja dari sebuah mesin sepeda motor. Jika dilihat dari cara kerjanya, maka energi untuk menggerakkan sepeda motor itu berasal dari energi pembakaran atau energi ledakan tadi dari bahan bakarnya. Karena itu, dalam hukum kekekalan energi dinyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi bisa dikonversi atau dirubah ke dalam bentuk energi yang lain. Contoh sederhananya pada sepeda motor ini. Jadi kalau kita lihat bahwa energi gerak dari sepeda motor itu berasal dari energi pembakaran dari bahan bakar. Kemudian kalau kita runtut ke belakang lagi bahwa energi pembakaran itu bisa ada karena ada energi ikatan kimia dalam bahan bakarnya. Kemudian jika kita runtut ke belakang lagi, maka energi ikatan kimia itu terbentuk ketika pembentukan minyak bumi ya. Kemudian jika kita runtut ke belakang lagi, maka pembentukan minyak bumi
itu didahului dengan menumpuknya tumbuhan-tumbuhan purba, di mana tumbuhan-tumbuhan purba itu juga merubah energi, yaitu dari energi matahari menjadi fotosintesis, sehingga dia disimpan di dalam daun maupun batangnya, kemudian karena tertimbun menjadi minyak bumi, menjadi ikatan kimia minyak bahan bakar. Setelah itu energi dari ikatan kimia menjadi energi pembakaran, menjadi energi gerak, seperti itu. Nantinya pun energi pembakaran selain menjadi energi gerak juga akan menjadi energi panas. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa energinya tidak dapat diciptakan dan dapat dimusnahkan, tetapi bisa dirubah ke dalam bentuk energi yang lain. Inilah yang kita sebut dengan hukum kekekalan energi. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai macam-macam bentuk energi. Ada beberapa energi, yaitu energi potensial, energi kinetik, kemudian energi kalor, dan energi listrik, dan yang lainnya. Sebenarnya banyak bentuk energi itu, tetapi yang kita bahas 4 energi ini dulu. Kita mulai dari energi potensial. Energi potensial ini disebabkan oleh sebuah benda yang bermassa dan berada pada ketinggian tertentu. Ilustrasi sederhananya, misalkan ada sebuah gedung bertingkat dengan ketinggian H, kemudian di atas benda tersebut, di atas gedung tersebut ada sebuah benda atau ada sesuatu yang memiliki massa adalah M, sehingga energi potensialnya adalah M kali G kali H, di mana M adalah massa dan G adalah percepatan gravitasi, sedangkan H adalah tinggi ya. Salah satu aplikasi dari energi potensial ini adalah pada pembangkit listrik tenaga air. Kalau kita lihat di bendungan pada pembangkit listrik tenaga air selalu didesain tinggi bentuk bangunannya atau bentuk bendungannya. Hal ini agar energi potensialnya maksimal. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai energi kinetik atau EK. Energi kinetik ini disebabkan sebuah benda yang bermassa, dia bergerak dengan kecepatan V atau kecepatan tertentu. Misalkan sebuah mobil yang memiliki massa M bergerak ke arah tertentu dengan kecepatan V, maka energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat, di mana M adalah massa dan V adalah kecepatan. Pertanyaan yang berhubungan dengan energi kinetik mungkin adalah kenapa sepeda motor jika digunakan berboncengan lebih boros bensinnya daripada ketika digunakan sendiri? Ya, jawabannya karena jika berboncengan massa atau M-nya itu akan lebih besar sehingga membutuhkan energi kinetik juga lebih besar. Kemudian kita lanjutkan lagi ke energi kalor. Energi kalor atau Ki atau panas ya. Ilustrasi sederhana, misalkan kita sedang memanaskan air di dapur, maka akan ada panas yang berpindah, energi panas yang berpindah dari kompor ke air. Untuk menentukan berapa energi panas atau energi kalor yang berpindah, kita harus mengetahui massa dari air tersebut, kemudian kapasitas kalornya, dan yang terakhir adalah suhu air sebelum pemanasan dan suhu air setelah pemanasan. Sehingga rumusnya adalah Q sama dengan mgp kali delta T. Kemudian berikutnya adalah mengenai energi listrik. Ini sangat kita butuhkan ya. Energi listrik ini adalah besarnya usaha untuk memindahkan muatan Q dalam kolom pada beda potensial V dalam volt, sehingga W akan sama dengan Q kali V. Dimana W nya ini dalam watt ya. Jadi materi hari ini yang telah kita pelajari ada pengertian energi, kemudian hukum kekekalan energi, dan yang terakhir adalah beberapa macam bentuk energi. Saya akhiri materi hari ini.
kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.